Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Ya nggak usah jauh-jauh deh dari programnya dia bagi susu, bagi makan siang. Itu kan baik. Cuman dia nggak tahu duitnya dari mana, bro. Pokoknya gue baik aja dulu deh. Quote and quote, kelemahannya di situ. Berapa duit anggaran mesti keluar. Nah, mereka nggak tahu itu. Dalam artian kelinci baik aja, maunya baik. Mereka bener baik kalau untuk itu. Mereka pasti akan kasih makan itu. Tapi ada duitnya nggak? Iya, gue nggak tahu dari mana duitnya. Lu bayangin nggak sih? Rakyat Indonesia berapa banyak nanti bisa 300 juta. Lu mau kasih makan 300 juta orang. Gila aja kali. Pak, kita ngomongin asam sulfat gimana? Asam sulfat, asam folat. Asam folat, baik. Kemarin sempat salah ngomong kan si Gibran nih. Ya. Kayaknya banyak blunder dan kemarin baru sebar susu ya, susu gratis kalau nggak salah untuk mengklirkan namanya. Terus masalah dengan asam sulfat dan susu? Ada hubungannya nggak Pak sama sio kelincinya Pak? Ada. Ada ya? Ada, karena tahun ini tahun kelinci juga. Iya. Jadi buat dia juga repot lah ya, meskipun tidak seciong ayam. Jadi salah-salah kata udah pastilah akan terjadi itu salah-salah kata. Masalah dia bodoh atau tidak bodoh gua nggak tahu. Itu urusan dia. Iya kan? Sampai dia bicara seperti itu, kasihan sih sebetulnya gua, dalam artian ya mungkin belum cocok lah ya menjadi apa ya, seorang anak muda yang menerima beban seberat ini, ya kan? Ini berat loh bebannya untuk dia, sebetulnya berat, kasihan. Dan dia juga kelinci. Jadi kelinci itu kan berbicara dengan perasaan. Jadi perasaannya yang berbicara, bukan otaknya. Nah, akhirnya ya itu tadi kepleset jadi asam sulfat misalnya, ya kan? Misalnya apa, asam apa lagi gua nggak ngerti. Dan akan kepleset terus dia nanti. Sebelum masuk tahun naga juga dia capek. Nah, jadi intinya ya dia mesti lebih aware aja ya. Apakah itu bisa dipelajari dalam waktu dekat untuk dia bisa menghadapi tekanan yang akan ditantang oleh dia gitu loh. Nggak gampang ngadepin beginian. Karena ini bicara cawapres, bukan bicara pemilihan wakil gubernur atau wakil wali kota, bupati, bukan. Ini wakil presiden, pemimpin Indonesia masa datang. Kalau kelinci ada hubungannya nggak secara metafisik nih Pak ya, sama suka buat anak misalnya? Soalnya kelinci kan salah satu di Peach Blossom ya Pak ya? Ada hubungannya ke situ nggak? Nggak. Kelinci itu kalau di Peach Blossom itu daya tarik dia adalah kasih sayang, lemah lembut, penuh perasaan. Gitu. Selama ini kan gue lihat tuh gaya Gibran di YouTube atau apa ya, gayanya dia kan sok cuek, padahal dia nggak begitu. Menurut gua, gitu. Dia sebetulnya enggak. Sebetulnya itu dipikirin sama dia. Perasaan dia mikir terus tuh. Perasaannya bukan otaknya, perasaannya. Berarti dia lemah lembut lah sebenarnya ya. Betulnya. Iya. Nah kalau yang satu lagi, berarti sebenarnya Pak Prabowo juga sama. Ya? Melo-melo juga gitu. Udah okay. melo gitu. Iya. Berarti dua pasangan kelinci, dua melo. Ya balik seperti kata Pak Tommy, gimana masyarakat Indonesia, ya kan? Gitu ya. Kalau kita bicara soal hati, ya harusnya sih nggak tegaan. Tipikal orang yang nggak tegaan. Tapi ya ada rekam jejak, misalnya kayak Prabowo nyulik segala macam tuh yang ini kata Google dan pengamat ya. Gue sendiri nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi secara metafisik harusnya orangnya nggak tegaan. Iya, minum dulu Pak biar nggak batuk Pak. Iya. Enak nih minumannya. Iya. Mungkin yang Pak Tommy sempat suka mention 20%-nya kali itu Pak ya, yang mempengaruhi. Bukan. Kalau ini kan kita bicara CEO ya. CEO-nya memang kalau kelinci begitu. Ya. Cuman sayangannya kelinci ini dua nih, kan kelinci sama kelinci. Oke, dua pasang nih sama-sama kelinci. Jangan sampai ada orang ketiga kelinci. Apa tuh yang terjadi Pak? Mental satu. Oh gitu ya. Kenapa bisa mental satu Pak? Ya emang nggak bisa, itu pakemnya. Oh. Kuda mental satu. Oh gitu. Peach Blossom kan kita bicara, cuma 4 nih. Iya. Tikus, ayam, kelinci, kuda. Kalau ada 3 di satu lingkaran, mental pasti satu. Oh gitu. Oke. Itu pakemnya. Iya. Ya. Terus lu mau tanya, gimana jelasinnya? Nggak bisa gue jelasin. Udah pakem, udah. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lah. Oh. Jadi ada tikus, satu mental pasti. Oh, oke. Kelinci, satu mental. Kuda, satu mental. Udah, pasti itu.
Khusus untuk peach blossom? Bukan. Bukan. Kalau Ya, anjing-anjing? Oh enggak. Oh enggak. Oke, berarti khusus yang masuk ke peach blossom Iya. itu ya. 4 tadi ya. Ayam, tikus, kelinci, dan kuda. Iya. Oke. Masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan ya. Kelinci ini tipikal misalnya nggak tegaan, tetapi pada saat dia terdesak, anak bisa jadi korban, Oke. bisa jadi sangat tega kalau udah terdesak habis nih. Nah itu kelinci, karena dia mainnya perasaan. Beda misalnya kayak tikus, kayak ayam. Kenapa? Dia bisa keluarin itu semua. Kelinci nggak bisa. Jadi kayak gunung tuh, dipelihara mahmanya, tahu-tahu meletus. Nah, kelinci bisa terjadi seperti itu. Oh, kelinci gitu ya? Iya. Berarti dipendam, terus jeder gitu. Jeder. Okay. Nah, begitu dia jeder, dia lebih kejam dari sio-sio yang lain. Wih, gila. Oh, ternyata begitu ya kelinci ya? Oh iya. Jadi kalau kelinci itu oke-oke aja sih sebetulnya, selama dia kok nggak ketekan habis. Berarti harusnya bukan serigala berbulu domba, Pak. Serigala berbulu kelinci. Iya, mungkin. Tapi intinya gitulah ya. Intinya gitu. Jadi sayangnya sih memang Prabowo ini kan bertolak belakang dengan negara ini, Indonesia, yang ayam kayu itu kan. Ya kita lihatlah apakah itu akan sukses atau tidak ya. Itu aja. Tapi bertentangan. Iya. Jadi semua balik lagi ke rakyat, akan seperti apa, akan gimana. Cuman dari sisi metafisik, ya Gibran sionya adalah kelinci, dan kelinci seperti yang tadi Pak Tom sudah bilang, ternyata ada hal-hal yang mungkin kita nggak lihat lah gitu ya, dan dia mungkin ya memendam itu semua gitu. Cuman ya nggak usah jauh-jauh deh dari programnya dia, bagi susu, bagi makan siang, itu kan baik sebetulnya. Cuman dia nggak tahu duitnya dari mana, bro. Nah itu, pokoknya gue baik aja dulu deh gitu. Nah ini yang quote and quote kelemahannya di situ. Jadi dia nggak tahu duit dari mana. Lu bayangin kalau lu berhitung tuh makan siang atau ngasih susu orang gratis, berapa duit anggaran mesti keluar. Nah mereka nggak tahu itu. Dalam artian kelinci baik aja, maunya baik. Jadi kalau dibilang, oh ini strateginya topengnya mereka, enggak. Mereka bener baik kalau untuk itu. Mereka pasti akan kasih makan itu. Tapi ada duitnya nggak ngitung ya? Iya, gua nggak tahu dari mana duitnya. Lu bayangin nggak sih rakyat Indonesia berapa banyak nanti bisa 300 juta. Lu mau kasih makan 300 juta orang, gila aja kali. Iya. Tiap siang taruhlah 10.000, hitung aja berapa. Belum lagi susu. Nah, itu dari hati yang baik dia mau lakukan itu, meskipun itu bisa diserang sebagai strategi yang ngaco. Tapi baik. Iya. Coba bilang jahat. Ngasih makan orang, ngasih susu orang kan baik dong. Nah itu kelinci. Apakah itu strategi dari tim sukses? Tapi kalau menurut gue dari heart to heartnya Prabowo sama Gibran sih oke. No problem. Iya. Nggak masalah. Ya, kita lihatlah gimana. Saya minum dulu Pak, Amidis nih, air minum disco. Gitu. Jadi kalau minum ini ke disco gitu ya. Tapi enak sih, Tin. Enak. Oke Pak, jadi kayaknya untuk sio kelinci dari Pak Tommy sudah menjabarkan seperti itu. Buat para netizen nih yang sio kelinci juga mau tahu lebih lagi bagusnya gimana, apa dan sebagainya, karir sampai ke pasangan, kita punya hotline, kita punya kontak, bisa konsultasi dengan Pak Tommy. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe biar update terus konten dari kita. Oke Pak? Oke. Thank you. Thank you. Yuk. Ya.